Depan masih kosong, maju ke depan mas. 1, 2, 3, 4, 5 maju ke depan. Ayo. Come on. Jangan lama-lama. Udah, 1 maju depan. Mas, 2 maju. Come on. Depan diisi semuanya. Masih ada sebelah 1 sini. Maju. Mas, maju depan. Tampaknya kamu terjadi. Masih kosong. Tidak maju depan. Mas yang baru masuk maju depan. Masih kosong. Dipepet dulu. Ayo, segera maju. Ayo maju, Mas. Bertiga ayo maju semua. Ayo. Ayo maju. Kalian luar biasa, ya. Gak ada ego dalam dunia kerja, nggak boleh ada ego, mas. Ya. Anda dimintain tolong orang, kalau ada waktu Anda kerjakan. Apalagi kalau itu dimintain tolong sama atasan, ya, teman-teman. Jadi kita hidup nggak bisa sendiri. Kita harus kerjasama dengan rekan sepantaran atau pimpinan kita, gitu ya. Anda harus tahu itu. Oke. Di kelas tidak cukup ilmu pengetahuan cuma untuk sampai CV dan resume. Ketika interview orang akan lihat attitude, ya. How do you act, ya, and how do you respond. Oke, kita akan berdoa, kita akan mulai kuliah komputer metode pada pagi hari ini. Koreksi belum selesai, tapi yang sudah itu pilihan ganda, ya. Pilihan ganda ada beberapa yang benar semua, ada beberapa yang salah. Kelihatannya tidak membaca jawaban pilihan itu sampai selesai gitu ya. Jadi Anda kelihatannya cuma baca depannya doang, langsung pilih jawaban pilihan gandanya ya. Jadi perlu baca sampai akhir ya, baru Anda tahu mana jawaban yang paling tepat di situ gitu ya. Oke, hari ini kita akan masuk ke domain name system. Ini materi yang sangat mudah. Saya rasa 45 menit kita selesai gitu ya. Jadi saya butuh konsentrasi dari Anda. Domain name system atau DNS, ya. DNS, domain name system. Udah pernah dengar domain name system belum? DNS pernah dengar belum? DNS mas, belakang DNS. DNS. Pernah dengar DNS? Pernah. Apa itu dalam konteks apa? Dalam konteks apa? Oh pasti jalan komputer network kita. Ya, DNS. Mbak siapa? Mbak Arif. DNS. Pernah dengar? Pernah tapi nggak tahu. DNS. Domain name system, betul. DNS. Pernah ngatur DNS nggak? Pernah pasti ya. Membuka situs aneh-aneh diatur di DNS. Google masuk nggak sih? DNS. Saya di HP saya pakai 111. Ya. Ada beberapa forum cyber security itu nggak bisa dibuka kalau pakai Wishnet atau pakai Telkomsel. Ya, dulu tuh terkenal namanya Red Forum, pernah dengar Red Forum nggak?
Data kita jutaan data penduduk Indonesia ada di Red Forum, itu forum cybersec, ya, cyber security. Saya harus pakai aplikasi namanya 1111. Nah, ini banyak pengalaman. Apa DNS? Menurut kamu DNS? Susah dijelaskan. Memang susah sih. Kalau ditanya bakpao itu apa, saya juga susah untuk menjelaskan. Mana yang bakpao, mana yang roti isi. Jadi DNS, domain name system, itu adalah kita bedah dua hal. Satu dari kata, dua dari definisi. Domain name system artinya sistem penamaan domain. Oke. Definisinya apa? Definisinya adalah kita sepanjang kuliah jaringan komputer sampai UTS kemarin, Anda ngerjain FLSM atau VLSM, betul? Semuanya pakai alamat, kalau nggak IP, alamat fisik, betul ya? Alamat fisik itu alamat MAC address. Kalau alamat logic itu IP address. 112.781.285.332. Nah, nggak bisa jawab. Saya juga ngarang tuh, angkanya tadi harusnya nggak ada yang lewat dari 255. Komunikasi antar komputer itu adalah by IP. Tapi manusia nggak manggil Stefano Budi dengan tanggal lahirnya. Panggil kamu dengan Budi, ya, atau Stefan, ya. Kamu udah dipanggil Fano nggak? Belum pernah. Dipanggil Nobut? Belum pernah. Ya. Nama saya Vincent. Saya pindah dari Kalimantan ke Salatiga waktu saya SD. Banyak orang nggak bisa menyebut nama Vincent. Jadi waktu SD itu saya masih ingat panggilan saya Pinco. Saya dipanggil Pinco. Wah, kurang ajar banget ya. Waktu SMP pisah dengan teman-teman, saya kangen dipanggil Pinco gitu. Terus kita ketemu lagi, tapi akhirnya kita renggang. Nah, teman-teman, kita mengenalnya adalah binus.ac.id. Tapi komputer ini mengakses binus.ac.id sebenarnya dengan alamat IP. Apa? Udah jelas belum? Udah jelas belum? Udah ada agak sedikit gambaran. Komputer manggil temennya dengan angka IP. Kita nggak mau. Masa manggil orang dengan angka, ya? Emang udah kiamat banget ya sadis ya. Kalau dulu ada film kiamat katanya nanti semua orang dikasih angka gitu. Dan sebenarnya sudah. Kita punya angka di smartphone kita, betul? Kamu punya smartwatch, udah ada angka juga ya sebenarnya ya. Nah, itu udah kiamat nih katanya. Ya zaman dulu lah orang nggak punya pengetahuan gitu ya, nggak ada teknologi membayangkan, tapi semua orang dikasih angka. Sekarang semua orang udah punya angka. Tukang becak aja punya angka ya, karena pakai handphone. Semua udah punya alamat IP. Tapi nggak ada kita. Situs untuk registrasi binus apa? Catat 122.82.255.20. Slash apa? Enggak. Kita masih bilang binus.ac.id/registration, betul nggak? Itu namanya domain name system. Ini saya bangun pagi juga, baru bangun belum berdoa, Anda tanya saya bisa jawab. Ya, ini saya nggak perlu pakai slide. Ya, ini semua Anda semua nanti dalam pikiran Anda akan Anda kuasai. Ya, kenapa kok ada .com? Kenapa ada .id? Kenapa ada .co.id? Kalau Anda semua nanti kayak beberapa mahasiswa saya ada yang lagi tesis, ada satu dia lagi apply beasiswa ke Singapura, dia apply-nya ke .edu.sg, kalau nggak salah atau apa, belakangnya ada .sg. SG artinya apa? Singapura. Gitu ya. Teman-teman, .com tahu .com? Apa coba .com? Siapa yang punya .com? .id siapa yang punya? Indonesia. .sg? Siapa punya .com? Oke. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Oh, serius Pak, serius. Ya, kita akan bongkar namanya sistem penamaan domain. Nah, jadi kita sekali lagi, Anda keluar dari kuliah ini harus ngerti ya. Gak boleh, ini saya mempertaruhkan nama baik saya. Kalau ditanya, apa gunanya DNS? Loh, kan gak mungkin nyuruh konco pakai nama nomor gitu, nggak mungkin. Ya, Anda manggil website aja pakai nama bukan nomor. Ya. binus.ac.id. Oke,
Kita next, ya, DNS. Kalau kita punya, ya, nanti Anda bisa cari sistemnya apa, pakai cookies atau IP lookup gitu ya di internet. Nanti kita coba di HP. Misalnya kita punya domain example.com, ini nama domain. Browser, Anda bisa isikan dengan nomor, Anda bisa isikan juga dengan domain. Jadi Anda sebenarnya bisa akses ini tuh pakai angka IP bisa, beneran bisa. Nanti dicoba ya, kita coba nih. Nah, tapi domain ini yang manusia bisa interaksi. Nah, IP-nya berapa segini? Ini contoh aja. Jadi semua domain example.com itu IP yang example.com itu segini IP-nya, gitu ya. Oke, jadi ini adalah domain name system. Loh, Pak, ini mintanya ke siapa? Mintanya ke DNS server. Nah, nanti DNS server di belakang ini tidak sesimpel ini, teman-teman. Enggak. Ya, namanya juga kayak kita belajar matematika kan mulai dari TK, SD, SMP, SMA. Nanti kita melihat cuma satu. Habis ini kita akan lihat jadi 12. Ya, silakan. Hah? Masih gemuk? Berarti tadi nggak dengar dong suara saya yang bagus ini? Wah, sayang sekali. Kenapa yang di Zoom tidak bersuara? Waduh. Tapi udah saya share-kan dari tadi ya. Wah, Mas siapa? Mas Simon Jelotes. Luar biasa. Simon Jelotes lagi di rumah ya, Simon ya? Ya, bagus. Ya, berarti Anda betul-betul mengikuti walaupun online. Sekali lagi, berarti Pak, ini tuh kita harus minta ke DNS server untuk sekarang begitu. Ya, untuk sekarang berarti kalau kita pengen tahu IP dari domain ini, itu kita harus minta ke DNS server. Untuk sementara seperti itu. Nanti kita akan tahu bahwa ini tidak sesimpel ini. Nah, kita mulai dari anak TK dulu ya. Anak TK, anak SD kan belajar dulu ya angka-angka. Nanti setelah ini kita akan naik. Oke, sampai di sini dulu. DNS server yang terkenal di seluruh dunia ada dua. Yang pertama adalah yang 888 punyanya Google. Ya, Google punya DNS server. Yuk dibuka HP-nya. Google DNS server. Nah, dia biasa kasih nanti 8.8.8. Itu satu ya. Nah, coba ketik aja. Nggak usah nanya. Di AI, Google DNS server. Nah, nanti keluar. Dia punya DNS server apa saja. Ya. Sekarang apa yang terkenal? Saya kurang mengikuti yang terbaru. Ya, dulu 8888. Sekarang apa? Mungkin 12 ya. Pakai AI. Pakai AI aja. Google, aku bisa juga Google. Gimana Mas Budi? Google DNS server sekarang berapa? Google 8888. Masih 888 ya. Dulu terkenal banget. Pak, untuk apa? Jadi gini, dulu di kampus saya, kebetulan dulu kampus saya itu koneksi internetnya cepet ya, terus dipakai untuk download macam-macam. Nah, intinya gini, dulu kampus saya itu cepet banget, tapi website tertentu diblok, bahkan Facebook nggak bisa dibuka. Zaman itu masih Facebook ya, Facebook, Twitter nggak bisa dibuka. Wah, nah gara-gara kita pakai yang namanya Squid, jadi kampus saya itu pakai DNS Squid. Nah, Squid itu apa? Cumi-cumi ya, cumi-cumi. Nah, kita kebetulan anak informatika lah ya, komputer science ya. Nah, kita udah belajar nih, simple banget. Ubah setting, nah, terus atur, pokoknya masukin yang Google DNS server. Bisa, tapi ada terbatasan, ya. Situs-situs porno tetap nggak boleh, itu tuh nggak bisa. Dari Google-nya susah, gitu ya. Tapi Facebook, Twitter, zaman dulu masih ada upload, ya. Terus sebelum YouTube merajai dunia, itu ada yang namanya video motion, ya. Video motion, wah kita masih sering banget cari materi di situ. Nah, jadi teman-teman, wah itu seru banget. Kita ngatur DNS server, itu nggak pakai DNS-nya kampus. Nah, makanya saya hafal banget 888. Nah, sekarang di era mobile itu yang terkenal adalah 1.1.1.1. Nah, itu bahkan ada aplikasinya di Android. Coba yang pakai iPhone berapa orang? Coba dicek di App Store ada nggak? Jadi Anda ketik aja 1.1.1.1. Coba di Play Store yang punya Android, ya. Jadi kalau kamu ada website di terlarang, nggak bisa diakses, install tuh 1.1 free, bisa bayar, lebih murah tapi daripada VPN. Tapi memang dia tidak secanggih VPN ya. Ya, jadi 1.1.1.1.
Jadi zaman saya 888, zaman kalian 1111 gitu ya. DNS server, wih Pak, berarti kita mau buat DNS server aja, website yang diblok bisa dibuka Pak, boleh. Tidak perlu pakai VPN buat apa ya. Tapi tentu saja semua ada keterbatasan ya, keterbatasan bandwidth dan macam-macam ya. Tetap banyak yang nggak bisa dibuka ya. Cuma kita rerouting aja DNS server. Oke, jadi Anda sudah paham. Pak, berarti DNS server itu lebih dari satu. Betul. DNS server lebih dari satu, Binus bisa punya DNS server sendiri, Telkom bisa punya DNS server sendiri, Google bisa punya sendiri, satu itu punya perusahaan namanya Cloudflare punya DNS server sendiri. Nah, jadi semua bisa punya DNS server, tergantung kita mau pakai yang mana, tetapi antar DNS server punya kerjasama. Ya, semua DNS server itu saling kerja sama. Oke. Nah, sebelum ke sana, kita akan membahas lebih dalam tentang domain. Ya. Domain yang paling tinggi bukan nama, tapi root. Nah, root ini apa? Root ini adalah titik. Jadi root ini sebenarnya titik. .com ya, .edu, .org, .id, .sg. Jadi dot itu yang paling tinggi Pak, dot yang paling tinggi. Ya, dot titik itu yang paling tinggi. Baru belakangnya apa? Oke, contoh. Tadi saya buka, siapa yang punya .com? Nah, yang punya .com adalah organisasi internet namanya ICANN. Coba Mas Budi. ICANN is apa itu? ICANN is apa? Kepanjangannya ICANN? Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Oh, luar biasa. Ya, makanya tadi saya bangun pagi aja saya langsung apa? Ya, udah tahu teman-teman. Ini hidup mati saya di sini. Ya, ini saya makanya mengkonvert kalian semua daripada berkarir di bidang AI, ya udah bisa coding, berkarir di bidang komputer. Ya, AI tanpa internet nggak bisa jalan. Paham maksud saya? Nah, ya. Jadi teman-teman kembali lagi. Yang punya .com bukan pemerintah. Tidak ada satupun negara yang punya .com. Itu organisasi. Loh, Pak, kok bisa Pak? Tapi .com dipakai seluruh dunia. Iya, karena organisasinya dia dipercaya untuk mengelola .com. Com singkatan dari komersial. Makanya kalau Anda ingin bangun perusahaan, namanya masih banyak di .com, pakai nama yang di .com. Apalagi kalau targetnya seluruh dunia, ya, maka pakailah .com. Komersial website for the world itu .com, ya. .edu ini for the world juga education. ORG adalah mereka untuk yayasan non profit. Lalu adanya macam-macam negara, setiap negara punya. Indonesia punya .id, Singapura punya .sg, Malaysia punya apa? MG, betul. Taiwan .tw, China .cn. Ada apa yang lucu? Yang menarik .io misalnya. IO bukan negara yang punya. IO itu organisasi. Ya. IO itu biasanya kalau kita ngembangin software, nah kita naruhnya di .io. Gitu ya. Oke. Apa lagi yang sering Anda akses? Oh, saya baru tahu tuh ada ya .care. Nah, itu berarti organisasi yang punya. Ya. Kalau yang negara-negara yang punya adalah negara, sisanya yang punya adalah organisasi. Sudah terjelaskan semuanya? .net yang punya ya suatu organisasi .net. Gitu loh. Anda, saya kasih tahu, Anda beli domain name bayar nggak sih? Ada yang pernah beli domain name nggak? Kita belajar. Wah, nggak ada gunanya. Kalian tahu materi hari ini slide itu cuma 6 slide. Anda keluar dari slide Binus hari ini, Anda nggak akan ngerti apa-apa tentang DNS ya. Kita beli domain ya, Anda semua nggak tahu beli domain itu bayar teman-teman ya. Kita beli domain ya. Kasihan ya, mahasiswa saya semua harus ngerti ini ya. Harus yuk. Oke, saya perbesar ya. Oke, kita beli domain. Mau beli domain apa teman-teman? Ayo, satu kata. Sebutin satu kata. Apa? VC. Wah, luar biasa ini calon-calon pilih A. Apalagi satu kata? Ya, VC Google. Oke, VC Google ya. Kita cari dot apa teman-teman? Mau dot apa? Dot apa? .id. Oke, VC Google.id kita cari.
dijual nggak sama dia ya? Apakah ada domain mengandung merek dagang resmi? Oh iya betul juga, nggak boleh guys. Google-nya coba jadiin 3. Ini jadi itu, tambahin 1 ini. Nggak boleh itu merek dagang soalnya. Ya. Fancy Googly. Nah, nggak ada peringatan ya. Nah, fancygoogly.id. Nah, tapi kita tawarin juga yang lain. Siapa tahu berubah pikiran, ya kan? .xyz, sedap ya. .cloud, cloud ya. Googly.net, fancygoogly.online, wah sadis ya. Ini Pak Venture NPD banget Pak, Venture kenapa nggak pakai nama saya Pak, misalnya Jojo gitu. Loh, kan tadi nyebut Venture kalian sendiri ya. Oke, mana yang menarik? Ini pasti mahal sih. .com itu mahal. Kita coba lihat ya. Yang domain aja ya. Kita lihat harganya berapa. Domain tanpa hosting itu kan server. Domain doang, .com itu harusnya mahal. Oh, enggak, murah juga, enggak terlalu mahal. 1 tahun, oh, sebentar, harus hati-hati di sini banyak. Ini sama seperti di Shopee, Anda harus tahu milihnya, jangan sampai salah ya. Dapat email bisa 5.000 per bulan, centang. Wih, DNS sama email untuk venturegoogly.com cuma 210.000 tapi 1 tahun. Oke. Di sini ada jebakan Batman teman-teman. Apa jebakan Batman ini? Ada jebakan Batman. Ini 1 tahun ini promo ini. Coba kita pilih 2 tahun jadi berapa? Nah kan, berubah. 1 tahun 210.000 sama email kan? Nah emailnya kita hilangin deh. Coba. Kalian tahu nggak? Jadi ini banyak jebakan Batman kalau Anda beli domain, harus hati-hati ya. 1 tahun 144.000, betul kan? Kalau pilih 2 tahun, loh kenapa jadi 3 kali lipat ya Pak? Waduh Pak, ini kayak kebijakan bagil Pak. Nah ini saya jelasin. Jadi ini memang hampir semua penjual domain itu punya perjanjiannya seperti itu. Saya dulu pernah punya domain juga, ventureangle.com, tapi karena kurang terkenal dan saya bukan influencer atau artis, saya biarkan mati. Nah teman-teman perhatikan, 1 tahun pertama itu sebenarnya semua dapat diskon. Semua pasti dapat diskon 144.000. Jadi nggak kelihatan karena kita beli 1 tahun. Begitu 2 tahun jadi 400 karena tahun kedua sudah tidak diskon. Apalagi kalau domain kalian sudah terkenal. Wih, banyak pengunjungnya udah terkenal. Nggak mungkin dong tahun kedua kalian lepas domain ini, ngerti nggak maksudnya? Ngerti? Nggak mungkin dilepas. Cara jualnya gitu, ya kayak jual ini narkoba, ya kasih gratis dulu, gratis dikit-dikit. Nah, bayar 50.000 aja nggak apa-apa, gocap. Begitu udah ketagihan, udah kecanduan, 500.000 1 biji permen isi narkoba. Makanya kalian teman-teman kalau dikasih sesuatu yang murah banget, tapi manfaatnya banyak banget, harus curiga. Ya, makanya dari awal masuk BINUS mahal. Karena kita nggak nutup-nutupin ya, kita bukan agen jual narkoba. Nah, teman-teman perhatikan, 1 tahun 144, 2 tahun 400.000, 3 tahun berapa nih kita? Ya, jangan-jangan 1 juta ya. Nah, atau 700. Oh, 700 ya, 700 kurang dikit. Nah, jadi jangan sampai salah teman-teman ya. Perhatikan kalau sesuatu terlalu murah, ini mungkin uang jajan kalian. I don't know uang jajan kalian berapa lama nih. Kalau kalian sehari 50 berarti bisa uang jajan 3 hari. Wah, kelihatannya murah banget ya Pak Vinci ya. Vinci Googly lagi Pak. .com lagi. .com tuh mahal guys. .com itu mahal. Oke, kita back ke depan. Kita back. Hilang lagi ya tadi ya. Nah, kita cari nih sekarang ya. Venture keren misalnya. Pak, gak ada Pak, ada lah pasti ya. Venturekeren.com, ada nggak? Oh, ada nih. Nah, sekarang kita bandingin sama yang ID ya. Kita lihat ya. Tadi berapa? Pokoknya 144, 2 tahun 400.000 ya. Venturekeren.id, mahal bener ya. Oh, ini kena pajaknya Prabowo nih. Waduh. Oh, tapi 2 tahun. Oh, 2 tahun. Coba 1 tahun. 1 tahun berapa? 244. Tapi 2 tahun lebih murah daripada .com ya. Tinggal 30.000 ya. Oke. Kalau 3 tahun dapat berapa kita? Wow, beda banget. Nah, ini kelihatan banget nih. Baru punya kebijakan. Nah, jadi teman-teman, ini salah satu contoh Anda beli. Di domain itu dibeli. Tuh, makanya tadi kan .com yang ngelola ada organisasi yang ngelola. .net ada organisasi. Emangnya berorganisasi nggak butuh uang? Butuh. Mereka dapat duit dari mana? Ya dari perusahaan-perusahaan yang jual domain. Mereka nggak jual domain langsung, mereka pengelolanya. Gitu Pak, berarti kita kalau beli .id
pemerintah dapat, iya pemerintah dapat double. Jadi dapat uangnya, dapat juga pajaknya. Wah, berarti sebenarnya negara kita ini penghasilannya banyak banget ya Pak. Wah, harusnya. Tapi kenapa negara kita kayak gini-gini aja Pak? Nah, itu lah. Makanya semua kita ke Singapura ya. Nah, ini teman-teman, ini disebut top level domain. Jadi yang disebut top dalam alamat domain itu adalah yang belakang. Jadi bukan dari ini. lms.binus.ac.id. Top level domain mana? Ini pertanyaannya kayak gitu nanti puas. lms.binus.ac.id. Top level domain yang mana? Yang IT. Ya, jadi yang paling belakang adalah yang top. Baru turun ke bawah nih. Baru computerhub.com. Misalnya kalau binus ya, binus.ac.id. Oh ya, .ac.id biasanya nyambung. Oh, bisa juga turun .id, turun ke .ac, baru turun ke binus. Ya. AC singkatan dari apa? Akademi, betul banget. Ya bukan dangdut akademi ya, tapi AC di situ akademi. Makanya kampus-kampus pasti .ac.id. Kalau sekolah .sch.id. Makanya ada SMA Kristen BPK Penabur .sch.id. SCH itu 10. Jadi kalau kampus itu .ac.id ya. Jadi yang paling tinggi itu yang paling belakang. Jadi yang top domain itu yang belakang, baru turun nih. Nah, misalnya ini ada subdomain support, berarti support.computerhub.com. Nah, jadi lms.binus.ac.id itu berarti lms.binus, di sini binus, di sini ac, di sini id, gitu ya. Beres ya, berarti Anda udah paham ya ini ya. Second level domain, jadi kalau ada soal lms.binus.ac.id, top level domainnya yang mana? Ya .id ya. Second level domain .ac.id. Subdomainnya binus.ac.id. Ini Anda harus. Nah ini contoh yang hasilnya ya, support.computerhub.com. Resultnya ini mit.edu. Kebetulan ini nggak dikasih subdomain ya, langsung ya mit.edu gitu ya. Oke, saya rasa sudah jelas untuk domain name. Top level adalah yang paling belakang, jangan salah. Tapi ingat, kasih catatan, di top level ada juga yang digabung dengan sifatnya. Kayak .ac.id itu sebenarnya sih harusnya top level domain sih. Dia .id dan .ac.id itu setara, walaupun .ac.id di bawah id. Makanya kalau Anda kunjungi beberapa situs Singapura, ada yang .co.sg ya. Berarti komersial untuk Singapura. Nah, beberapa website itu adalah .co.id, artinya komersial untuk Indonesia ya. Ada beberapa website .co.id, apa ya, saya lupa ya. Telkomsel kira-kira .co.id. Sudah pernah lihat website ada belakangnya .co.id teman-teman? Telkomsel, coba kita lihat. Oh, Telkomsel aja nggak mau pakai .co.id ya, pakai .com. Kenapa? Karena .co.id kalau dibaca koit ya. Koit artinya apa koit? Sudah mati, belum berkembang sudah mati ya. BCA ini kelihatannya bca.co.id. Nah betul kan? Nah ini perusahaan target anak-anak binus ya, luar biasa. Saya punya mahasiswa di sini ada 40 kan. Nah bca.co.id. Kenapa? Karena BCA swasta. Swasta tidak boleh main-main dengan pemerintah. Kalau Telkomsel kan BUMN, tuh sama-sama bagian dari pemerintah. BCA swasta, hati-hati. Kemarin udah ada isu saat BCA mau diambil alih sama pemerintah. Udah dengar sih isunya? Nah, BCA harus main cantik ya. Makanya dia ikut aturan bca.co.id. Artinya apa? Komersial di bawah negara Indonesia gitu ya. Makanya kalau DBS Bank Singapura, dbs.co.sg pasti dia akan prefer untuk ikut peraturan. Nah, ini nggak boleh main-main BCA ya. Harus hati-hati ini keluarga Hartono Brothers. Kalian tahu nggak keluarga Hartono dari Semarang? Kadang-kadang kalau kalian belanja di beberapa tempat lokasi Superindo bisa ketemu sama keluarga Hartono. Bener? Arman gitu-gitu yang petinggi BCA itu mereka punya rumahnya di mana ya? Saya kurang tahu, tapi pasti rumahnya besar banget dengan keamanan luar biasa gitu. Nah, keluarga Hartono itu dari Semarang. Petinggi BCA itu dari Semarang. BCA.co.id ini bagus ya. Ini perusahaan swasta tapi sangat mencintai negerinya gitu ya. Oke, next kita lanjut ya.
Tentu saja mereka tidak melakukan praktek mengoplos ya dan merugikan rakyat sendiri, nggak mungkin ya, karena swasta yang bagus. Nah, tadi ada pertanyaan di awal, tadi saya kasih bahwa DNS server untuk sekarang kita terima cuma satu. Nah, kenyataannya tidak demikian. DNS server itu nanti kerjasama dengan web server dan macam-macam. DNS server tidak bisa berdiri sendiri. Jadi tadi kita tahu Google itu DNS servernya 8888, tapi sebenarnya dia lebih dari satu mesin. Gak mungkin ada satu mesin di ruangan gitu ya, semua menangani permintaan DNS seluruh dunia, nggak ada. Ya, semua itu enggak. Nanti habis ini kita akan lihat. Jadi sebenarnya servernya banyak. Nah, sebelum itu kalau di web di Windows ya, Anda bisa ngatur DNS server di sini. Jadi misalnya ini Anda lagi connect ke Windows, wah, buka situs forum cybersec, wah, cyber security gitu kan, nggak bisa dibuka. Nah, Anda cari settingan ini. Nah, tinggal googling aja setting IPv4 Windows, atau kalau pakai macOS setting IPv4 macOS gitu ya. Nah, nanti cari di sini nih. Nah, biasanya yang kepilih itu open DNS server automatically, nanti pakai punya Windows. Pilih yang bawah, isi 111 ya, atau 8888, bawahnya nanti 8811 kalau nggak salah. Nah, kalau ini 1111, bawahnya 1001. Udah. Coba oke. Berdoa sedikit, coba lagi, refresh bisa gitu ya. 70% bisa, 30% tetap diblok pasti ya. Itu situs yang berbahaya, itu situs yang ngajarin teroris gitu ya, pasti dia pasti semua DNS menutup gitu ya. Nah, teman-teman, ini adalah contoh simple banget ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, realnya gimana sih Pak Vincent? DNS server itu Pak Vincent. Nah, pertama komputer kita lihat angkanya ya, ini bagus banget. Ini salah satu ilustrasi paling bagus. Pertama, kita bisa mengakses situs apa misalnya? Fancekeren.com. Nah, sadis ya. Fancekeren.com pertama nggak langsung ke server, resolver dulu. Fancekeren.com ini .com punya siapa? Oh itu loh, punyanya ICANN. ICANN di mana sih tempatnya? Di Amerika. Ada tiga. Ya, 2. Root server. Ya, tadi ingat root titik. Nah, bawahnya root TLD. Nah, nanti dia ke TLD. Oke, ya. Root nanti dia yang melihat nih, oh ini punyanya .com, Amerika punya, organisasinya di sana. Oke, ke TLD. Ingat ke TLD top level domain ya. Ingat top level domain bisa organisasi, bisa negara. Jangan sampai Anda salah, ya. Ada dot yang semuanya punya negara, .id, .sg, .my, .us, .uk, .jp, Jepang tuh JP ya. Nah, tapi ada juga dot yang punya kepentingan ya. .net, .com, .org, .edu, .itu, nah semua itu punya yang lain lagi ya. Perhatikan. Nah, dari TLD server baru kau tarik itu server boleh diakses nggak? Lupa. Ada Pak alamat website yang ada. Tahu jenderal tahu? Jenderal militer punya website nggak menurut kalian? Dan mereka punya website rahasia. Boleh nggak ini? Kita punya nggak otoritatif untuk akses website? Oh ada. Semua pangkalan militer AS itu, semua pangkalan militer US itu punya website. Nanti saya jelasin habis ini ya. Habis ini. Nggak ada nih di tempat lain. Nanti saya jelasin. Ada website yang tidak boleh Anda kunjungi, walaupun Anda pengen nyoba-nyoba. Kalau ada yang nyoba Budi, IP-mu langsung dicatat. Jangan-jangan ISIS, paham? Kamu akses dari Indonesia loh. Hati-hati loh teman-teman, jangan pernah main-main. Ada mahasiswa saya cerita, bukan di kelas ini kalau nggak salah, atau di kelas ini, bukan, di Bandung. Dia cerita udah pernah ngakses Tor kan, tahu Tor kan? Di web, wah. Cerita, ya Pak, tuh saya lihat ini, saya sih nggak berani, kamu harus ini loh. Ya kalau bahasa temen harus dirugiah kamu nanti. Soalnya kamu lihat hal yang aneh. Kamu harus berdoa sama Tuhan, saya bilang. Itu hilangkan, itu bahaya banget, saya bilang. Karena kalau Anda masuk ke dunia seperti itu mengerikan di web. Nah, terus ada alamat-alamat IP dan website. Itu memang Anda jangan coba-coba. Oh, kata Pak VC ini pangkalan militer Amerika di Filipina. Coba di refresh 100 kali. Oh, langsung Anda dicatat di Filipina. Totalnya dengan tek-tek di rumah Anda gimana? Tek-tek waduh. Jangan teman-teman, sekarang itu era sensitif. Wah ya, harus hati-hati.
kita harus mengendalikan diri. Ya itu penting, mengendalikan diri. So kadang-kadang you pengen gitu ya, sekali-kali coba ya tak ini coba nge-hack apa gitu jangan. Yang boleh dihack adalah yang punya memang pernyataan sudah boleh dihack gitu ya. Contoh, kakak angkatan kalian namanya Jeep. Jeep itu kemarin nge-publish paper bareng saya. Saya tunjukin sedikit ya, pamer dikit ya. Jadi boleh lah ya. Jadi kemarin tuh kita nulis paper bareng mahasiswa, bareng kakak angkatan Anda tentang security, cyber security bidang saya ya. Bidang saya mau cyber security gitu ya. Kemarin kita nulis paper ini, tahunnya saya atur, nah ini ya. Nah jadi kita pakai log security analysis, terus kita pakai LLM ya. Nah ini ada kakak kelas lain namanya Jim. Jim ini kemarin dia habis dapat sertifikat, saya bilang kamu harus punya pengalaman nge-hack, coba aja. Dia nge-hack NASA ya. Dia ketemu terus dapat penghargaan sertifikat dari NASA. Itu pun dibantu sama Muzakir sih. Tapi kan jangan contoh Muzakir, dia sering bolos nih. Cuma dia memang pintar lah. Kerja sama-sama saya karena otak kita gantok ya, sama-sama orang cybersec, tapi dia kan ada di atas lah. Ini lebih hebat daripada saya. Saya termasuk dosen yang aku kalau mahasiswa lebih pintar ya, mahasiswa lebih pintar. Ini di atas saya karena dia sudah punya pengalaman dari Google ya. Nah Jeep ini kemarin, si Jeep Tiron ini, kalau ketemu anaknya juga biasa-biasa aja ya. Tapi udah di depan komputer dia kayak orang gila gitu, gitu ya. Jadi dia kemarin nge-hack NASA, bagian searching apa, dapat sertifikat. Terima kasih sudah menemukan. Oh harus laporan ya, nggak harus laporan, ingat harus dilaporkan. Kalau nggak dilaporkan ya, berarti you are a criminal ya. But when you report, you become a pen tester. Jadi ada pen tester, ada criminal, different things ya. Jadi kalau Anda sudah nge-hack, Anda dokumentasikan, Anda laporkan, dia nggak dapat duit, tapi dapat sertifikat dipamerkan di LinkedIn. Nah, saya bilang itu berharganya sama dengan IPK, gitu ya. Karena udah punya pengalaman, dapat apresiasi dari NASA. Pak, ini NASA yang mana? NASA yang Amerika, tahu NASA Amerika nggak? NASA, tahu NASA? Pernah dengar film Armageddon gitu-gitu? Nah, NASA itu dia sama dia, si Jeep ini. Jadi teman-teman, milikilah pengalaman pekerjaan, ya. Tentu saja buka celah, tidak seluruh dunia itu adalah tentang data science dan AI. Dunia itu juga tentang cloud computing dan jaringan. Ya. Oke, kita kembali ke sini. Hati-hati, Anda akan dicek, Anda bisa mengakses ini atau tidak. Nah, baru 5. Nah, dikasih tahu nih websitenya apa. Nah, dia diarahkan ke website yang benar. Langkahnya panjang. Ada root server. Pertama resolver, root, TLD, autoritatif, ngecek kita boleh akses nggak, baru diberitahu. Real alamat DNS, real IP-nya, baru akhirnya kita bisa akses website. Gitu ya. Cukup panjang ya, tapi itulah cara membuat dunia ini masih apa ya, masih waras gitu ya. Anda bisa bayangkan betapa kompleksnya teknologi dari ini. Kemudian ChatGPT lahir membuat segala sesuatu jadi sederhana gitu ya. Sebenarnya saya sedih sih. Beberapa dari Anda pasti menganggap segala sesuatu bisa dikerjakan dengan ChatGPT. Sebagian dari Anda tahu bahwa ChatGPT cuma teman belajar, gitu ya. Nah, yang menganggap ChatGPT teman belajar ini yang bagus. ChatGPT bukan cheat sheet kehidupan, ya. AI bukan cheat sheet kehidupan. Kalau ada cheat sheet kehidupan, kita semua hidup bahagia, ya. Negara kita aman sentosa, keadilan, kita semua hidup damai sejahtera. Dalam hidup tidak ada cheat sheet, ya, tidak ada kunci jawaban. Jadi Anda jangan pernah memperlakukan AI sebagai kunci jawaban. AI teman belajar. Pak Venture ngajarin nanya AI, nanya terus sampai dia bosan. Ya. Jadi perlakukan AI sebagai teman Anda. Bahkan dengan teman pun Anda nggak percaya kan? Udah nanya nih sama teman, materinya Jarkom tuh termasuk cloud computing nggak? Enggak. Aku nggak percaya sama kamu. Tanya Pak Venture, ada tuh beberapa anak nanya, Pak, cloud computing masuk nggak? Seingat saya sih saya nggak ngasih sih, tapi kalau mau belajar nggak apa-apa. Ada soal cloud computing nggak? Nggak ada. Nggak ada. Saya kalau nggak saya beritahu ya berarti nggak ada. Karena tanya teman aja nggak percaya. Harus kayak gitu. Sama AI harus begitu. Yang bener nih AI ini. Nah itu. Kalau kalian udah punya prinsip kayak gitu, Anda pasti menang ya kompetisi di luar. Kayak mahasiswa tadi itu. Mereka sering bolos tapi setidaknya mereka punya pikiran sendiri gitu ya, nggak percaya AI ya. Oke, next. Masih lanjut Pak, masih. Nah ini ada
link yang bagus banget yang buat ini orang namanya Bridge Kisor ya. Dia mencoba yang tadi tuh step by stepnya dibuat lebih bagus ya. Ada animasi sampai berapa nih? 12 ya. Satu kemana dulu? Oh, ke lokal dulu. Ada nggak di case? Kalau akses point kalian misalnya nih di kosan semuanya anak binus sering akses binus.ac.id. Nah nanti dia tuh udah nge-case. Ada case-nya disimpan. Ya, case itu kan simpenan sementara. Berarti dia nggak perlu lagi ke resolver kayak itu nggak perlu, sudah tersimpan. Kalau enggak, dia ini kan kalau jawabannya iya ya ke sini. Nah, kalau ketiga kita cek kemana ya. Keempat, nah ini resolver. Nah di resolver ada nggak jawabannya? Nggak ada, dia ke root server. Masih sama ya, nanti ke TLD. Nah lalu terakhir dia ke real website ini ada di mana ya. IP address-nya dapat. Nah ini contohnya bagus sekali. Mungkin agak lebih susah dibaca gitu ya, karena dia pakai tanda panah bolak-balik. Tapi yang tadi cukup bagus ya, yang sebelumnya ya. Nanti kalian cari-cari sendiri di internet. Ya, oke, sesuai janji saya 5 menit lagi berakhir. Ya, baik. Sekarang silakan berkelompok bertiga ya. Ada cara query. Lupa kok ada query Pak kayak mata kuliah database ya. Jadi gini, kok ada query Pak? Cara kita mengambil dari nama ke IP itu query ya. Ada dua pendekatan query dalam DNS. Sekali lagi ya, catat. Ada dua pendekatan query dalam DNS. Ada rekursif dan ada iteratif. Silakan kelompok bertiga tanya AI apa rekursif query dalam konteks DNS, apa iteratif query dalam konteks DNS, apa bedanya. Silakan diskusikan dengan teman, buat drama, tolong buat perjalanan ceritanya seperti apa. Misalnya kan mengakses situs apapun ya, tolong situsnya yang baik dan yang sopan ya, jangan situs yang aneh-aneh ya. Jadi tolong dibuat ceritanya. Oh, kalau rekursif itu cuma begini Pak Benja, kalau iteratif tuh sampai begini Pak. Nah, jadi nanti si Regina nanya ke belakang, namanya siapa? Saya agak lupa. Arin. Nama kamu siapa? Johannes. Belakang? Noval. Jadi Pak kalau rekursif misalnya nih ya, cuma nanya sampai Arin. Kalau iteratif tuh sampai Arin, Johannes, Noval. Belakangnya tuh yang paling belakang Petrus, Paulus, Lukas ya. Nah, itu semua juga ditaruh. Misalnya. Jadi tolong dibuat cerita yang bagus, jadi Anda ngerti bener bedanya rekursif query sama iteratif query ya. Sampai ngerti, Pak saya masih belum ngerti, coba tanya lagi AI-nya coba dipukul ya, dipecut ya, dipecut. Dulu kalau saya belajar nggak bisa, sering dimarahin orang tua nggak? Kadang-kadang ya, masa gitu cuma bisa? Nah itu katanya itu AI nggak jelas, coba ulangi penjelasan yang lebih jelas ya. Oke, saya beri waktu nggak lama-lama karena kita mau cepat selesai, 7 menit saja ya. Start from now, yuk silakan. 7 minutes, come on, 3 person. Nanti disubmit di forum, come on.